Tuhan selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, senang sekali kita boleh berjumpa seperti doa Pak Lubis tadi ya. Untuk anugerah Tuhan di pagi yang terindah ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ini benar-benar satu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Yang memang patut kita syukuri di pagi hari ini. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baik semuanya kita sudah siapkan hati kita tentunya ya. Untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke, saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Oke, saya munculkan dulu ya depan layar monitor. Oke, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Ya, sudah muncul ya. Baik. Mari kita akan sama-sama lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial ya yang ke-403 ya dalam sorotan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam orang yang menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya apa, saudara? Sudah tentu ada, pasti ada. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan orang yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, saudaraku ya. Kemuliaan Allah itu hanya ada di dalam orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah bisa dipastikan kemuliaan Allah ada di dalam orang tersebut. Katakan amin ya. Dan pastikan orang tersebut itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua yang ada di pagi hari ini. Oke. Nah, mari kita akan lihat untuk memahami rahasia ini. Saudaraku, kita akan pelajari ya nats Alkitab kita ya. Tema kita ini, kemuliaan Allah dalam hati yang menyenangkan hati Tuhan. Di Alkitab itu ada orang yang menyenangkan hati Tuhan yang terkenal sekali. Dia adalah Daud ya. Nah, kita akan lihat ayat firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam nats Alkitab kita terambil dari Matius 6 ayat 24. Nats Alkitab terambil dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, harus kita pilih salah satu. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah saja. Dan bagi orang dunia yang mau mengabdi kepada Mammon, mereka akan mengabdi kepada Mammon ya. Mammon itu sesuatu yang bukan Allah yang kita sembah. Mammon itu juga mereka sembah sebagai Allahnya mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita miliki. Jadi inilah hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dia harus bisa memilih akan keputusan yang tepat kepada siapa dia akan mengabdi ya. Dia mengabdi kepada Tuhan yang menjadi penguasa dalam hidupnya. Saya masih ingat tiga anak muda ya bernama Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka disuruh memilih, saudaraku ya, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan waktu itu Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang begitu besar sekali, dan patung itu harus disembah oleh semua orang di dalam wilayah kekuasaan Nebukadnezar itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, setiap kali mereka mendengar akan perintah daripada raja itu, mereka harus sujud menyembah patung itu. Namun tiga anak muda ini bernama Sadrak, Mesak, Abednego, anak SMA ini ya, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bilang, Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak bisa melepaskan kami dari dapur api ini, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat itu. Wow, meskipun resikonya ada, saudaraku ya, mereka dibuang ke dalam dapur api, tapi Tuhan melindungi orang-orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan ya.
Sehingga pada waktu raja buang mereka ke dalam dapur api, ternyata api yang kobaran begitu besar sekali, sampai dibuat 7 kali lipat lebih panas dari yang biasanya. Orang yang mengangkat mereka aja langsung kena api mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, 3 anak muda ini tidak mati. Tuhan melindungi orang-orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Mereka punya komitmen yang kuat, saudaraku, ya. Itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Karena itu, mari saudaraku, hati yang menyenangkan hati Tuhan ini, saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Meskipun bagi orang dunia itu satu kekonyolan, ya. Oh, bodoh amat kamu, tidak mau menyelamatkan dirimu, saudaraku. Dan kita lihat bahwa Tuhan melindungi mereka, ya. Orang-orang yang dibuang ke dalam dapur api oleh karena mereka punya komitmen hanya menyembah Tuhan Allah saja, tapi Tuhan lindungi mereka, ya. Saudara, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus saja dan bukan kepada Mamon, ya. Mamon ini juga disembah, tapi ketahuilah suatu, Tuhan kita lebih berkuasa dari Mamon, ya. Mamon itu sifatnya sementara, tidak kekal. Kita punya Allah yang kekal, everlasting God. Dan sepanjang tahun ini kita bicara tentang everlasting glory, kemuliaan kekal atau kemuliaan Allah. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada semua kita yang punya komitmen yang begitu kuat untuk mengikut Yesus, beribadah, menyembah Dia. Saya percaya Tuhan akan memproteksi kita di tengah-tengah situasi yang membahayakan, mengancam, ya, situasi yang sangat menakutkan. Tuhan ada di sana untuk menyatakan kemuliaan bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, ya. Di dalam terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat ke-22 sampai dengan 24. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-22 sampai 24, ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita penuh dengan kesejahteraan suatu. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 rahasia yang mengajarkan 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam hati menyenangkan Tuhan, saudaraku, ya. Tadi kita sudah bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati yang menyenangkan Tuhan? Jawabannya sudah pasti ada. Tadi kita lihat ciri-ciri orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia mengerti. Dia mengerti apa, saudara? Dia mengerti betapa penting dia tidak mau membangkitkan cemburu Tuhan sebagai kekasih hatinya. Nah, ini kita lihat, ya. Orang yang menyenangkan Tuhan, dia tidak akan membuat Tuhan itu cemburu. Karena apa? Dia menyembah Allah yang lain. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 22. 1 Korintus 10 ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Amin. Jawabannya tidak kuat. Kita tidak akan pernah lebih kuat daripada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kuasa dan kekuatan, tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Siapapun dari makhluk apapun dari manapun tidak akan pernah bisa, ya. Dia Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia adalah creator. Dia pencipta alam semesta dan semua akan takluk kepada Dia, saudara. Maka itu Tuhan tidak ingin, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang umat pilihannya tidak membuat Tuhan itu cemburu, saudara. Nah, pada waktu orang Israel mereka menanti Musa yang ada di atas gunung, ya, saudara, gunung Horeb, Gunung Hermon, ya, begitu lama sekali, saudara. Di gunung itu Musa sedang berbicara dengan Tuhan, Musa sedang mendapatkan wahyu, mendapatkan revelation, mendapatkan rahasia-rahasia ilahi. Tuhan sampaikan ada 10 hukum Taurat yang Musa dapatkan di sana, saudara. Saking terlalu kelamaan, orang Israel merasa Musa kok kelamaan, gak ada kabar, karena waktu itu gak ada Android, ya, gak ada HP untuk telepon Musa. Kamu kok lama sekali, kok gak turun-turun.
Saudara terkasih Tuhan, tapi seorang pelayan Musa bernama Yosua, abdi Musa. Musa itu abdi Allah. Musa menyembah Allah, Yosua itu abdi Musa. Yosua itu melayani Musa, saudaraku. Ya, dia setia menanti Musa. Kita lihat ya, itu ada gunung yang tinggi. Di atas gunung itu Musa ada di atas, di puncak gunung itu. Ya, Musa sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah, di punggung gunung di tengah-tengah itu ada Yosua di situ. Sementara orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka ada itu di kaki gunung. Jadi ini juga menggambarkan sebuah level iman dari setiap orang percaya. Ada orang yang level imannya di bawah, ya di kaki gunung. Ada yang orang level imannya di tengah-tengah seperti Yosua di punggung gunung. Ada orang level imannya itu atau rohaninya itu di atas puncak gunung itu. Nah, Musa ada di atas puncak, sementara Yosua di punggung dan orang-orang Israel di kaki gunung Saku. Saudara kasih Tuhan, mereka tidak tahan karena Musa sedang asik menikmati hadirat dan kemuliaan Allah di sana. Dan mereka suruh kepada Harun, saudara Musa, mereka bilang, Harun, buat bagi kami sebuah lembu emas untuk menuntun kami karena Musa yang kita tunggu-tunggu belum turun juga. Kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau dia sudah mati, saudaraku. Dan akhirnya semua mereka melepaskan ya perhiasan mereka yang di leher, yang di tangan, jemari mereka emas itu, mereka kumpulkan, mereka lemparkan ke dalam dapur, api yang sementara berkobar itu, dan akhirnya muncul sebuah lembu emas itu. Dan mereka sembah dan mereka berkata, inilah Allah yang menuntun kita berjalan, saudaraku. Dan Tuhan begitu marah sekali. Tuhan bilang kepada Musa, Musa orang Israel, mereka sedang membuat lembu emas, dan apa yang terjadi? Saudaraku, akhirnya mereka semua kena murka dan mereka mati semuanya, ya. Dan Tuhan bilang hanya Musa dan orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan inilah yang Tuhan akan sertai mereka. Sementara yang lain yang mendua hati dimusnahkan. Jadi ini kita mau belajar ya. Yang pertama kita perlu mengerti dulu betapa penting bahwa kita semua ya tidak mau membangkitkan cemburu Tuhan sebagai kekasih kita. Ya, ini dia. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan saja. Jangan mendua hati. Itu penting. Saudara, kita lihat yang kedua. Yang kedua, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang mengetahui. Yang pertama tadi dia mengerti, sekarang dia mengetahui. Dia mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi ada tetapinya. Bukan segalanya berguna. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Amin ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian ya. Semua itu dibolehkan, boleh. Tapi kita tanya dulu, ada gunanya enggak? Dia membangun enggak, saudaraku? Jadi ada intinya ada manfaatnya bagi kita. Misalnya gini, boleh makan apa saja, boleh ya. Tapi kita tanya apakah ada gunanya enggak? Misalnya kalau orang itu punya darah tinggi, boleh enggak makan sate kambing, gulai kambing? Boleh enggak? Boleh, enggak ada larangan. Tapi tanya dulu, berguna enggak bagi kesehatannya? Kalau ternyata dia makan berlebihan sate kambing, gulai kambing tiap hari, maka itu akan jadi masalah, saudaraku ya. Itu akan mengganggu kesehatan dia, Bapak Ibu, saudaraku. Itu bisa membahayakan nyawa orang tersebut ya. Boleh nggak makan daging, daging sapi, daging babi? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada gunanya nggak untuk kesehatan, misalnya orang yang kolesterolnya tinggi? Nah, itu juga Bapak Ibu, kalau ternyata itu mengganggu kesehatan lebih baik dihindari, saudaraku ya. Dihindari. Makanya Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini apa saudara-saudara? Makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau makan itu memang secukupnya. Tapi kalau berkat, minta jangan secukupnya, minta berkelimpahan ya. Jadi saudara bisa paham di sini ya. Kalau makan, kita makan secukupnya. Karena tubuh kita ini memang ada punya ya, daya tampungnya, saudaraku ya. Kalau berlebihan, nah itu juga kurang bagus ya. Kalau kurang juga memang kita tidak akan pernah merasa kenyang ya. Jadi makan secukupnya, saudaraku.
Tapi kalau untuk berkat, jangan minta secukupnya, minta berkelimpahan. Karena kalau cukup itu kan relatif. Ada orang yang punya income 1 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup. Ada yang punya income 10 juta cukup, ada yang lain nggak cukup. Ada yang income-nya 100 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup. Saudara. Jadi cukup itu berapa? Cukup itu relatif. Jadi saudara kasih Tuhan, maka dari itu kita semua banyak berdoa ya, minta Tuhan berkati kita, bukan secukupnya, berkelimpahan. Seperti doa Yabes ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin ya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nama Yabes itu artinya sakit-sakitan. Ya, mungkin engkau tidak sakit secara jasmani, tapi mungkin keuanganmu sakit, ekonomimu sakit, maka saudaraku, seperti Tuhan mengabulkan doa Yabes, percaya Tuhan juga mengabulkan doa kita. Ya, kalau minta doa untuk diberkati berkelimpahan itu nggak salah, saudaraku. Bukan bicara kita serakah, tapi memang itu firman Tuhan. Kita minta diberkati Tuhan supaya ketika kita diberkati berkelimpahan, nah kita bisa salurkan berkat itu, ya, salurkan kepada yang lain. Nah, memang ada orang-orang yang dalam kekurangan pun mereka menabur, saudaraku. Contoh janda miskin di Sarfat, saudaraku. Dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Saudaraku, karena dia mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia dan dia melakukan itu. Alkitab berkata, saudaraku, ketika dia menabur, dia buat roti untuk hamba Tuhan. Dia memberkati hamba Tuhan dengan roti yang benar-benar bagi dia itu sudah tinggal sedikit, ya. Itu nyaris habis. Tapi dia taati Tuhan. Dan Alkitab berkata tepung gak pernah habis, minyak gak pernah kering. Ya, Tuhan pelihara orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, dan saya percaya orang-orang yang juga berkecukupan ketika mereka menabur juga, mereka semakin diberkati. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Alkitab berkata Ishak menabur dalam musim paceklik, dalam musim-musim kelaparan, tapi Alkitab berkata Ishak diberkati Tuhan, semakin berlimpah, saudaraku, ya. Jadi ini kita perlu mengetahui segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, ya. Oke. Kita lihat yang ketiga, hati yang menyenangkan Tuhan. Siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, setelah dia mengerti, mengerti, dia memahami, sekarang dia mengakui. Ini yang ketiga. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui larangan Tuhan agar apa? Dia itu tidak mencari keuntungannya sendiri. Berarti dia cari keuntungan siapa? Dia mencari keuntungan orang lain juga. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Amin. Orang jadi ribut itu karena apa? Dia hidupnya egois, ya, maunya aku. Yang penting aku, yang penting aku. Untuk orang lain itu, lu mau mati, kamu mau hidupkan, nggak urusan. Itu orang egois, saudaraku. Dan ini yang menyebabkan persoalan muncul di sini, ya, masalah timbul di sini, terjadi keributan. Nah, kalau kita ada dalam hal seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tapi kita mencari keuntungan bagi orang lain. Waduh, betapa indahnya hidup ini, ya. Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin, ya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dan saya berdoa supaya pada pagi hari ini Roh Kudus menolong kita semua untuk memahami tentang rahasia kemuliaan Allah dalam hati yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan lihat apakah hasilnya dari orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia tidak membuat Tuhan cemburu, ya. Tuhan itu lebih kuat dari dirinya. Itu yang harus kita akui. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-22. 1 Korintus 10 ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Amin. Jawabannya sudah pasti tidak, ya. Kita tidak akan lebih kuat dari Tuhan. Tuhan yang lebih kuat dari kita, ya.
Maka dari itu kita tidak boleh untuk membuat Tuhan itu cemburu, saudaraku ya. Tuhan itu pribadi yang perlu dicintai, dikasihi, saudaraku, perlu diikuti ya. Tuhan bilang apa, manut aja. Tuhan bilang apa, nurut aja, saudaraku. Orang model seperti ini itu berkat paling cepat datang kepada dia. Berkat paling mudah, saudaraku, untuk mengunjungi dia, mendatangi dia setiap hari. Alkitab berkata ketaatan mendatangkan berkat, sebaliknya ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya, itu bisa kita pelajari dalam Ulangan pasal 28. Tuhan perhadapkan berkat dan kutuk. Tuhan pilih pada hari ini berkat supaya kamu diberkati. Ya, kita disuruh memilih. Tuhan itu ciptakan kita tidak seperti robot yang dikendalikan dengan remote. Kamu harus begini begini. Tidak, Tuhan kasih kita kena bebas. Kamu pilih ini ketaatan, kamu diberkati. Kamu memilih ketidaktaatan, kamu juga akan mengalami sebaliknya, tidak diberkati. Kita mau pilih yang mana? Saya percaya kita yang mengasihi Tuhan, kita pilih untuk mentaati Tuhan. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya orang yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan ya. Dia mengerti benar bukan segala sesuatu membangun. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Amin. Perlu Bapak Ibu, kehidupan kita ini perlu dibangun ya. Dibangun, ada yang membangunnya dan kita yang perlu dibangun ini suatu. Nah, boleh nggak kita bergaul dengan semua orang? Boleh, saudaraku. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak kena, orang-orang yang benar-benar tidak punya spirit yang sama, nah ini yang berbahaya nih di sini, suatu. Orang-orang yang lemah iman gampang sekali dipengaruhi. Ya, orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat, suatu, dia akan mudah goyah, akan mengakibatkan rumah imannya itu, rumah rohaninya itu akan roboh, ya, tidak bisa dibangun. Tapi kalau orang dia ada dalam komunitas yang benar, suatu, dan setiap hari dengar firman Tuhan, imannya dibangun, rohaninya dibangun, pengharapan kepada Tuhan dibangun, kesetiaan, ketaatan, semua dibangun, suatu, ya, komitmennya dibangun, dan itu akan berguna sekali, ya, saudaraku. Ini penting, suatu, sehingga bangunan rohani kita ini makin kokoh, makin kuat. Karena apa? Kita dibangun di atas dasar yang benar. Dasar yang benar itu siapa? Yesus Kristus, ya. Jadi iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Apa yang kita harapkan itu sudah Tuhan sediakan, buktinya sudah ada, cuma sayangnya kita belum lihat. Nah, itulah iman. Kalau sesuatu yang sudah dilihat, nah itu bukan iman lagi, kita tinggal ucap syukur saja buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu dia yang kedua, ya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu menghendaki apa, saudaraku? Dia menghendaki untuk mencari keuntungan bagi orang lain, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Amin. Jadi dalam sebuah perusahaan, saudara-saudara yang kasih Tuhannya, bagaimana seorang pimpinan atau seorang owner itu, pemilik perusahaan itu, dia memikirkan bagaimana untuk juga bukan kesejahteraan dia sendiri, tapi kesejahteraan juga karyawannya, anak buahnya. Nah, itu perlu Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga ketika dia sejahtera, kemudian karyawannya juga sejahtera, saya percaya perusahaan juga akan berjalan dengan baik, ya. Sehingga yang namanya demo-demo itu pasti tidak akan ada lagi, ya. Saudara, ini penting. Saya lihat dalam satu acara YouTube itu, waduh, ada anak-anak muda yang punya panggilan hidup begitu luar biasa sekali. Dia ini bagaimana punya pelayanan, ya, melayani orang-orang yang dalam keadaan broken home, saudaraku. Ya, dia bilang ternyata anak-anak yang lahir dari keluarga broken home ini, mereka setelah dididik, dibina, saudaraku, mereka itu punya kinerjanya lebih bagus, lebih baik
dari orang-orang yang tidak broken home. Ya, memang ini sensitif sekali. Orang-orang broken home ini memang kadang dia terluka hatinya. Tapi setelah dia kenal firman, dididik dengan baik, saudaraku, dia sangat bertanggung jawab. Amin, saudaraku ya. Jadi ini seorang yang memikirkan keuntungan untuk orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, saya mendengar itu dia tampung anak-anak apa itu yang broken home itu, entah bapaknya apakah sudah pergi, mamanya sudah pergi, jadi dia tampung mereka dan dia bina mereka suatu. Dia sekolahkan mereka, Bapak Ibu sekalian, dan mereka ini akhirnya jadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Puji Tuhan. Nah, saya percaya soal kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau kita sadari suatu. Hati yang menyenangkan Tuhan, itu dia memikirkan orang lain juga ya. Seperti itu sehingga orang lain juga hidupnya bisa sejahtera. Jadi kita hidup ini benar-benar punya kepedulian dengan sesama. Ya, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Esti ya akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, berkatilah kami supaya firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi melekati hati kami Tuhan Yesus. Dan kami mengerti firman-Mu semua daripada Engkau Tuhan, dan semua ini kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta, Bapak John yang membawakan firman ini. Pakailah lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan, karena disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan pada kami Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga Bapak John, Ibu Sinta, dan anak-anaknya Tuhan. Berikanlah kesehatan Tuhan, dan berkat yang melimpah Tuhan Yesus. Supaya kami tetap bisa mendengarkan nasihat-nasihat dan firman yang Bapak John berikan pada kami Tuhan Yesus. Untuk kami yang mendengarkan Tuhan, jangan hanya bisa mendengarkan Tuhan, tapi kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudara sekalian ya. Tuhan memberkati Bu Anastasia Puji Astuti Esti. Sudah terima kasih Bapak. Yang sangat indah di pagi hari ini. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan menaikkan doa profet, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Oke. Pak Lukas, sudah siap ya? Oke. Ya. Shalom Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi. Shalom. Terima kasih Pastor waktu yang diberikan oleh saya. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa profetik, pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua untuk gereja CLCC. Mari kita satukan hati, kita berdoa dan kita aminkan. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan,
semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Trisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Kita sudah diberkati Tuhan dengan firman, dengan doa profetik. Sekarang kita dengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sapunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada retret Anointing Holy Spirit hari Sabtu sampai Minggu 13 sampai 14 Juli 2024 pukul 10.00 sampai 13.00 WIB. Bertempat Villa Bapak Darwin dan Ibu Fani Pacet Mojokerto, biaya 250.000 per orang. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Linda Effendi
di Palem Selatan 4 MC68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB bertempat Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Nikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9, nomor 4, Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silustiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 bulan 7 2024. Langsung di sudah tanggal lewat. 18 Ya. ya. Tanggal 18 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2024 Saudara Alexander Bramito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 bulan 7 2024 hut pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Nikoalu Germani. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Kota Sidoarjo. Memberkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri ya ibadah kita di pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu ada yang mau menceritakan kasih setia Tuhan bagi kita sekalian? Ada yang mau bersaksi pagi ini? Oke. Baiklah, saudara, kita akan sama-sama ya datang kepada Tuhan di pagi Bapak hari. John, Ya, mohon doanya. oke. Kesehatannya terganggu tenggorokan. Oh, Sama gitu. minta ya mau melakukan sesuatu, minta Tuhan lancarkan urusan saya supaya Oke. cepat selesai. Makasih Pastor Baik. John. Terima kasih infonya Bu Puji. Semuanya bersama Tuhan. Pasti ada solusi ya yang kemarin kita sudah pelajari. Bahwa dalam Yesus itu selalu ada jalan keluar ya. Bagi setiap persoalan yang dihadapi saudaraku. Dan saya Amin, percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita semua ya. Dengan cara yang ajaib. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita akan siapkan hati untuk kita berdoa. Ada lagi yang minta didoakan pagi ini. Pak Lubis, bagaimana perkembangannya Karen? Ada kemajuan, Pak Lubis? Oke. Ya, kita satu dalam doa ya, teman-teman semuanya. Kita akan berdoa di pagi hari ini untuk semua setiap pergumulan-pergumulan yang kita doakan. Saya percaya satu persatu ada jalan keluar ya. Ada jawaban untuk semua persoalan yang kita hadapi di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian ya, kita satu dalam doa bersama-sama di pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menolong semua kita yang sungguh-sungguh hatinya benar-benar mengasihi Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan katakan, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Amin ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa Tuhan. Bapa, ibadah pagi ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan berkati sahabat-sahabat yang sudah hadir dan sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Curahkan kasih anugerah-Mu bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Ibu Anastasia Puji Astuti ST. Memberikan dia pertolongan di setiap dia
melangkah bersama dengan Tuhan dalam dia mengurus apa yang bagi dia adalah itu penting. Kami doakan Tuhan tolong supaya semua dimudahkan, dilancarkan, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, kami minta kasih anugerah-Mu yang Engkau curahkan dalam hidupku. Esti, berikan dia kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan kami percaya pengharapan pada Allah tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan, berikan dia juga kesembuhan sehingga dia boleh beraktivitas, bahkan terlebih lagi ketika dia datang beribadah dan menyembah Engkau dan melayani. Saya percaya semua di dalam anugerah Tuhan berjalan seturut dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih, berikan dia Tuhan kelancaran dalam setiap Tuhan urusan, dalam setiap Tuhan rezekinya dimudahkan Tuhan dalam nama Yesus. Tambahkan pelanggan-pelanggan yang banyak untuk datang ya Tuhan. Saya percaya bersama dengan Tuhan yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah, yang kecil menjadi besar, yang tidak cukup menjadi cukup bahkan lebih daripada cukup, yang tidak mungkin menjadi mungkin bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu terus puji tetap setia dengan Tuhan, karena orang yang setia kepada Tuhan akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Kami doakan juga untuk Pak Lukas, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, kemenangan, keberhasilan, kemunculan, keberuntungan. Kami percaya promosi dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Pak Lukas, dan berikan dia selalu Tuhan terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Percaya bersama dengan Tuhan, percaya mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah dia lihat, dia akan melihatnya, yang belum pernah dia alami, dia akan mengalaminya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, percaya Tuhan tuntun langkah-langkahnya bersama dengan Tuhan, percaya selalu ada keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Berikan dia proteksi, perlindungan Tuhan sempurna atasnya bersama putrinya, Tuhan Adi Kesia Temi, juga untuk menyelesaikan studinya, untuk kuliahnya, untuk skripsinya. Kami percaya semua dilancarkan Tuhan, dan hingga dia pun akan bekerja, Tuhan berikan dia orang-orang yang baik hati, untuk selalu menuntun dia, untuk dia bisa Tuhan mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya, dan berikan mereka keuangan yang bukan cuma cukup tapi berkelimpahan, sehingga mereka terus melayani Tuhan, mereka terus menjadi saluran berkat untuk nama Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih, beri mereka masa depan yang Kau janjikan, karena kami tahu Tuhan dalam Yesus selalu ada masa depan penuh harapan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Romli Halomuan Lubis di pagi hari ini yang sudah bersama dengan kami. Tuhan tahu pergumulannya, setiap kerinduan hatinya, semua harapan dan impiannya, persoalan demi persoalan satu persatu. Pak Lubis, Engkau akan melewati semua dengan baik bersama dengan Tuhan, oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, sehingga engkau merasa tidak lemah, engkau merasa tidak letih, lesu, berbeban berat, engkau merasa ada kekuatan secara adikodrati yang terus Tuhan berikan dalam hidupmu di saat engkau datang mencari Tuhan. Engkau akan lihat kekuatan dari Tuhan memampukan engkau berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau lihat satu persatu persoalan akan semua teratasi, semua tercover dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami doakan pekerjaannya Tuhan sertai dalam nama Yesus. Buat anakmu ini selalu mengalami kebaikan, keberuntungan, kemunculan, kelimpahan, kemakmuran, sehingga dia boleh hidup Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, berkat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada dia, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padanya. Karena itu Tuhan, kami doakan bahwa dia terus lebih dekat, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati Yabes berlimpah-limpah, berkati anakmu juga Pak Lubis berlimpah-limpah bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami doakan baik itu juga Candy, Tuhan Kestel, Karen, Tuhan tolong mereka dalam studi mereka. Kami doakan mereka selalu mengalami kemajuan, peningkatan dalam prestasi untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Percaya Tuhan berikan Pak Lubis bersama dengan istri dan anak-anak itu terus bisa membimbing ketiga anak mereka dengan baik, terutama untuk Karen. Percaya Tuhan Yesus, komunikasi dia akan berjalan lancar. Tuhan, interaksi dia bersosialisasi dengan baik, perkembangan demi perkembangan akan selalu dilihat, dinyatakan Tuhan begitu signifikan, akan ada perubahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu Bapa, berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Berkati juga ya Tuhan Yesus, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Lee James.
memberkati mereka semua. Kami percaya hari ini berkat-Mu dicurahkan dengan limpahnya. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian nanti siang Tuhan Yesus, ibadat doa mujizat 1 jam. Percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, para pendoa-pendoa-Mu. Percaya tidak ada doa yang sia-sia. Oh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan berkati juga kebaktian nanti malam, kebaktian besok pagi, besok siang, dan besok malam, dan sampai pada waktu kami juga, oh Tuhan, akan mengadakan acara retreat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, ya Tuhan, dalam acara retreat. Kami percaya semua peserta Tuhan tolong lindungi, sehingga semua dalam keadaan aman, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami patahkan segala roh maut, kecelakaan, musibah, bencana apapun di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Tuhan, darah Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai melindungi, kuasa firman-Mu menyertai melindungi anak-anak-Mu yang datang ke lokasi acara, dari tempat mereka berangkat sampai tiba di lokasi acara, sampai juga nanti mereka ikut acara hingga selesai mereka pulang, mereka dilawat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, mujizat-mujizat ajaib terjadi. Terima kasih, permuliakan nama-Mu dalam acara ini, dan permuliakanlah kami semua supaya kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada-Mu. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan dia. Cinyo dengan Nganjuk, sembuhkan dia. Cilinda Effendi, sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Lianwa, Tuhan sembuhkan dia. Percaya saudara yang kami doakan, Tuhan sudah menyembuhkan orang tua terkasih kami, Pak Ruby Brosalin, yang juga ada di Indonesia. Bulan depan mereka akan pulang ke Jerman. Tuhan pulihkan kesehatan, sembuhkan. Percaya Tuhan, urusan tanah yang dijual kami percaya sudah dilancarkan Tuhan. Terima kasih untuk juga Pak Lubis, urusan apapun yang ditangani semua berjalan lancar. Pak Lukas juga semua apapun urusannya dibuat lancar. Ibu Esti, semua kita yang hadir pagi ini dibuat Tuhan semua urusannya lancar. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lukas, Bu Esti, Pak Lubis, Tuhan berkati semua ya. Semangat ya. Terima kasih Pastor. Oke, Bu Meliawati, Pak Lubis, anak-anak yang sini James, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Salam buat keluarga ya. Oke, selamat beraktivitas. Bye bye. Oke. Sayonara. Sayonara.